Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Intips, Insight Investment, Stock, and Inspiration. Apa kabarnya para sobat Intips? Mudah-mudahan kalian semua sehat. Ya, walaupun di tengah terpaan pandemi COVID, tapi alhamdulillah sudah mulai menurun ya. Bravo untuk Indonesia. Yeah. Masih selalu ditemenin sama gua Arif. Untuk podcast kali ini acaranya adalah FYI alias For Your Insight. Seperti biasa juga, gue itu selalu ngundang tamu-tamu yang keren yang akan ngebahas hal-hal yang keren juga. Di depan gue udah ada Mbak Zatmiati Sari, dipanggilnya Mbak Izat. Yes, halo. Halo, Izat. Mbak Izat ini adalah fundraising dari Yayasan Rumah Energi, benar? Iya, betul. Bukan Yayasan Rumah Zakat, bukan Bukan. ya? Beda ya. Dan di sebelah gue udah ada Mas Steve Anggara. Halo, saya dengan Hmm. Steve. Ini adalah Mas Steve Halo, yang Mas Arif. biasa gue ajak-ajak di apa market Outlook ya, atau ya market talk, update. market update lah. Gue gak pernah ngajak dia di depan kamera, akhirnya sekarang gue seret dia biar lo pada lihat Mas Ya. Steve ini seperti apa orangnya. Halo guys, salam kenal semua. Saya Steve. Salam olahraga. Kaku banget sih lu. Ya, saya baru pertama kali lihat kamera. Bahas apa kita? Karena gue udah undang Mbak Izat dari Yayasan Rumah Energi, kita juga biasanya kita akan ngebahas yang sifatnya energi-energi. Nah, karena isunya adalah energi yang green, dan kita juga kebetulan punya produk yang mendukung kegiatan green energy. Inilah kita akan bahas di podcast kali ini. Sip, Mbak Izat ya, bisa dipanggil ya Mbak? Yes. Mbak Izat, gue pengen tahu dulu nih profil singkat tentang Yayasan Rumah Energi. Ya, Yayasan Rumah Energi kita adalah organisasi yang memang punya mandat untuk pengurangan risiko bencana, adaptasi iklim, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas juga ekonomi masyarakat. Dari mandat ini, program yang kami lakukan itu ada energi terbarukan, ketahanan pangan, juga kewirausahaan. Gitu. Jadi salah satu produk paling realnya adalah pembangunan biogas. Biogas. Iya. Biogas dari apa nih? Bio kan hidup ya. Biogas ya, gas hidup. Enggak gitu gak sih? Gitu gak sih? Enggak ya? Iya, jadi kalau untuk yang biogas sendiri sebenarnya ada namanya program biru. Ya kan, program biru Apa ini program biru? adalah program multi pihak yang memang awalnya diinisiasi oleh HIFOS dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009 gitu. Terus diimplementasikan oleh Yayasan Rumah Energi tahun 2012. Itu sebenarnya ini merupakan program yang ditujukan untuk pemanfaatan biogas sebagai energi bersih dan bioslurry itu ampas biogasnya untuk jadi pupuk alami kayak gitu. Dari kotoran hewan. Ya, dari kotoran sapi, ternak, dan juga kalau bisa memanfaatkan sampah rumah tangga, dapur rumah tangga. Sampah dapur, tapi sampah yang organik. Yes, yang organik. Kotorannya harus kotoran sapi aja atau ada kotoran lain? Sebenarnya bisa ya, maaf ya. Kotoran hati gue yang busuk ini yang suka berburuk sangka sama orang, bisa nggak jadi biogas? Kayaknya bisa ya Mas. Bisa itu jadi bahan bakar api neraka. Tapi lanjut lagi ke apa aja sih bahan yang bisa dipakai untuk ingredientnya. Oke, bahan bakunya memang kotoran gitu kan, kotoran ternak gitu ya. Terus kalau itu untuk yang jadi gini, kalau yang biogas sendiri itu ada 2 teknologi. Yang pertama ada fixed dome atau kubah beton yang memang ini butuh 2 sampai 3 sapi gitu kan. Dan dia besar. Biasanya memang untuk peternak bukan rumahan gitu. Ada lagi satu namanya biomiru, yaitu biogas mini rumahan. Dia kecil gitu dan ini bisa dimanfaatkan oleh kaum urban gitu. Yang ini bahan bakunya nggak harus ternak gitu, tapi bisa dari yang tadi tuh limbah organik. Gitu. Itu kalau untuk program ini dari tahun 2012 ya sampai dengan sekarang itu tersebar di berapa kota? Kita wilayah kerjanya udah ada di 14 provinsi. 14 provinsi. Dengan total unit yang terbangun 25.545 unit gitu. Dan penerima manfaatnya kurang lebih ada 120.711 beneficiaries. Kakak atau? Iya,
kakak. Kakak. Wow, banyak juga ya. Banyak juga Kalau ya. satu kakak itu 4 orang, ya kan? Ibu, anak, ibu, ayah, ibu, ibu. Oh, salah ya gue. Jadi Mas, kalau yang di Programiere ini memang Salah dihitung nih. Susah. kalau di Programiere ini kan kita ada namanya GALS ya, gitu. Namanya pelatihan GALS itu Gender Action Learning System Mhm. yang dikhususkan untuk latihan yang gender gitu perempuannya. Juga dalam proses memutuskan untuk oke deh pakai biogas itu melibatkan perempuan gitu. Jadi harus ada diskusi antara bapak dan ibu gitu untuk mau menggunakan biogas. Ibu Jadi masak, bapak nyerok gitu. Ibu masak. Ya, mau masak. Ya, keluar ke dapur nyerok gitu kan. Tapi itu berapa lama sih proses dari mulai si bapak nyerok masuk ke dalam sampai jadi biogas itu berapa lama? itu pertanyaan yang sulit ya. Sulit ya? Bagi saya bukan orang teknis, tapi Bukan teknis. kurang lebihnya sebenarnya untuk pembangunan gitu ya. Sedikit pemahaman saya tuh 5 hari lah. 5 hari. 5 hari. Oh, tapi kalau Untuk yang rumah tangga itu ya. oke. Dan Menarik. tahu nggak sih Mas Harif sama Mas Kris kalau Enggak tahu. bisa ulet ya saya Oh kasih iya, tahu. oke. Jadi untuk yang biogas sendiri sebenarnya manfaatnya adalah si user ya itu bisa menghemat kurang lebihnya 50.000 per bulan. Karena 50.000 per bulan. iya, karena kan mereka jadi nggak tergantung nih sama LPG ya. Yes. Iya. Kayak gitu. Jadi memanfaatkan dari limbah jadi berkah kayak gitu. Keren. Jadi ada itu ya apa nilai ekonomisnya lah. Nilai ekonomis. Tapi aku penasaran sih Iza ya. Iza terkait dengan kalau misalnya mereka tuh nggak mengolah limbah itu kotoran sapi itu pada kemana sih? Iya benar. Karena aku pernah nonton tuh ya dokumentasi kalau sebenarnya sumber karbon itu ternyata dari kotoran sapi Oh nih, iya, gitu ya. salah satu pemicu efek rumah kaca. Dan kaca salah satu sumbernya, nah itu gimana sih pengolahannya tanpa ada pengolahan lebih lanjut gitu lah. Ya, mungkin lain kali kita ngundang peternak ya. Tapi oke, sedikit pemahamanku. Jadi gini, menariknya gak jauh dari rumahku tuh ada apa sih kayak peternak gitu yang punya sapi banyak ya kan. Dia itu nggak diolah gitu. Jadi kotorannya itu bercampur sama air masuk kali. Itu kan pencemaran ya. Terus sampahnya kotorannya udah cair itu sampai ke jalanan kayak gitu. Jadi secara apa namanya baik buruknya tentu buruk dong. Iya betul. Gitu. Tapi mungkin ada lagi tuh Mas Kris yang mereka lakukan yang aku nggak tahu. Kalau jadi apa aku nggak tahu. Kecuali ya itu ya, aku lihat sendiri kalau yang itu. Nih, pertanyaan orang bodoh nih kan. Gas yang dihasilkan dari biogas ini itu bau apa enggak? Kalau jadi apa nih kalau jadi api lah. Kayak apa tadi kan kalau misalnya orang masak pakai kayu kan ada bau khas kayu gitu kan ya. Nah, kalau yang ini gimana nih? Ada bau khasnya apa enggak? Enggak sih Mas, kalau masak sop ya bau sop ya. Iya, yang meluruskan ya. Jadi kalau orang menggunakan biogas tidak dari kotoran sapi pasti tidak bau kotoran sapi kan makanannya kan. Buat masak. Iya. Oke, terus tapi gini, apa sih isu yang melatar belakangi dari Yayasan Rumah Energi sendiri nih dalam gerakan ini? Baik itu mungkin apakah isu global atau isu lokal atau dari grassroots itu gimana? Ya, jadi memang kan orang-orang itu masih bergantung sama LPG pertama. Nggak semua orang sebenarnya mampu ya untuk beli LPG. Katakanlah oke mereka bisa beli, tapi kalau bayangkan jika dana mereka bisa dibuat yang lain dialihkan gitu kan. Pertama itu. Yang kedua masih ada juga di beberapa daerah yang kita masih menggunakan kayu bakar. Gitu. Daerah mana yang masih pakai kayu bakar? Banyak ya Mas Arif. Masih banyak ya. Tapi berarti ini proyeknya di daerah-daerah lah ya. Di daerah kami ada di Nusa Tenggara Barat juga ya sama Insight ya. Di NTB juga ada, di Jawa Tengah juga ada, di Yogyakarta juga ada. Nah, jadi itu adalah salah satu target kita. Yang kedua juga pasti peternak gitu supaya mereka bisa mengolah limbah kotorannya, kotoran sapi ya. Kotoran sapi jadi bermanfaat untuk mereka. Oke. Nah, ada satu nih yang menarik nih terkait visi Indonesia Emas tahun 2045. Ya kan 2045 100 tahun dong ya kita. 2045 20 tahun lagi. Iya, tapi maksudnya usia Indonesia udah 100 tahun berarti kan? Iya, sudah. Iya dong, ya, kan 100 tahun 1945 2045 berarti 100 tahun.
Nah, katanya nih ada salah satu poin di mana kalau Indonesia itu harus rendah karbon nih pertama. Terus yang kedua itu harus net zero emission. Nah, tanggapan dari lo sendiri nih dari Yayasan Energi itu gimana? Eh, Realistis nggak sih? Kalau realistis atau enggaknya, mungkin menjadi realistis kalau kita komitmen, dan mengimplementasikan komitmen kita itu, gitu. Berarti memang harus dari segenap pihak ya, dan cuma dari pemerintah doang ya kan? Iya, dan emang pasti effort-nya itu gede banget Mm-mm. kita. Terus dukungan itu nggak hanya dari, pemerintah, juga dari swasta pasti ya gitu, dan dari edukasi ke masyarakat bahwa penting banget nih gitu Nah, sama-sama untuk, kita menuju ke perubahan yang lebih baik. ngomongin soal edukasi, dari yang teman-teman YRS sendiri pas saat di lapangan itu menggerakkan masyarakat untuk beralih ke energi itu tuh gimana? Mudah apa susah? Ya, kalau misalkan ke lapangan, jadi gini Mas, menariknya adalah biogas ini, mereka itu, dari YRS sendiri ada namanya mitra konstruksi. Mm-mm. Jadi dari teman-teman itu dilatih gitu untuk bisa Nah, membangun kadang-kadang gini kan, biogas. Assalamualaikum, salam Pak, Bapak punya tai sapi? Iya. Bapak daripada beli gas setiap bulan ini mendingan Bapak ini sih katanya, males deh gitu. Ada nggak ya gitu? Pasti kita ini dulu apa, sosialisasi dulu Sosialisasi gitu dulu ya. kan, diskusi dulu gitu. Tapi memang, yang menariknya adalah dari yang program YRE ini mengajak masyarakat lokal untuk bisa, membangun biogasnya sendiri. Jadi itu kan membuka lapangan pekerja juga untuk mereka, gitu. Pernah ada penolakan dari Sejauh ini masyarakat? sih Nggak ada. belum ya. Berarti masyarakat Indonesia sudah mulai sadar secara Yang paling sulit apa? Tantangan yang paling sulit yes, dalam yang paling sulit hal tantangannya. mengedukasi gitu. Tantangan Ada nggak? yang paling sulit ya, iya pasti. Kesadaran untuk ini ya, apa susah nggak sih? Kayak gitu ya. Nah, iya itu yang gue pikirin. Misalkan Terus peternak itu kan gua pagi ke ladang, Heeh, ngarit-ngarit, heeh. pulang kasih sapi, ya udah gue bisa Iya. ngerjain yang lain. Tapi kalau dengan adanya ini, ya gue harus plus sambil ngebersihin kotoran ini itu gimana gitu maksud gue. Masyarakat ada yang nolak nggak gitu maksud gue gitu loh dari segi edukasinya itu. tapi sejauh ini nggak ada yang nolak Mas, Nggak ada yang gitu. nolak ya. Berarti masyarakat itu berarti menerima dan merasa terbantu dengan program ini berarti ya. Tapi Mas Arif sama Mas Kris percaya nggak sih kalau Mas Steve, ternyata Steve. oh Mas Steve, Iya, nggak apa-apa. Santai. ya. Kalau sama Mas Steve tuh bahwa sebenarnya yang, kearifan lokal ya. itu mereka tuh lebih dekat dengan green, konteks green gitu ya, dibanding teman-teman di urban. Hmm. Mungkin iya. Jadi kayaknya seakan-akan kesannya mereka lebih lebih hijau daripada kita gitu kan. Lah Maksudnya lebih iyalah, menurut gue sekarang gini, depan rumah dia ada pohon mangga, pohon pisang, pohon durian, depan rumah lo ada apa? ada pot. Ya dia sebenarnya lebih green Itu lah pun daripada potnya beli kita. di IKEA. Itu potnya beli di IKEA. Merek. Iya, jadi bener sih kalau itu gue setuju. Setuju, setuju. Masyarakat di desa, di daerah itu pasti lebih green mereka dibanding kita yang di kota. Nah, itu ya apa persepsi kita. Kalau yang benar gimana? Hmm. Menurut Mbak Iza? Yang benar gimana maksudnya? Yang maksudnya persepsi orang daerah itu gimana sih tentang Oh, oke. Ini, menurut aku ya gitu, mereka kan udah punya tradisi tuh, kebiasaan kayak contoh misalnya karena saya punya ternak gitu kan, pasti saya akan meladang, kayak Iya. gitu loh. Itu kan dia nggak akan dia akan sibuk di lapangan, Iya. gitu. Secara energi sendiri mereka nggak akan nonton TV lah seharian misalkan, Iya itu benar. mengurangi gitu kan. Terus mereka juga masak memang, karena mereka butuh gitu, jadi, nggak butuh banyak apa namanya, saya punya, sapi jadi oke deh dimanfaatkan untuk biogas, kayak gitu. Artinya sebenarnya secara laku sendiri mereka lebih, eee, perilaku lokal itu lebih green, green dalam arti kebiasaan mereka tuh udah deket sama lingkungan, kesadaran untuk sadar bahwa saya butuh lingkungan itu lebih tinggi ketimbang teman-teman di urban. Approach-nya juga lebih gampang lah ya. Iya betul. Nah, tadi kita ngomongin soal Indonesia emas dan segala macam gitu kan. Menurut sendiri nih Mas Tip, dari segi analisa lo, bagaimana nih ekonom nih kayak lo nih menanggapi tentang isu green energi nih ke depannya? isu green energy ya? Ya memang kalau aku lihat sih Indonesia itu sudah meratifikasi ya yang kita akan Sustainable Development Goal kan. Yes.
yang di mana salah satunya itu adalah, renewable energy ya, Mhm. dan perubahan iklim. Nah, renewable energy ini bicara soal ya energi alternatif ya, yang lebih lebih sustain lah ke Mhm. depannya. Kan, kita sadar bahwa, eee, pentingnya untuk, sustainabilitas jangka panjang buat, masyarakat dunia ya. Iya. Makanya, negara itu istilahnya banyak pemimpin dunia, banyak negara itu udah mulai memikirkan mencari alternatif energi yang lebih hijau, ya kan, dibanding penggunaan fossil fuel ya, seperti itu sih. Jadi salah satunya ya mungkin dengan, mengganti penggunaan minyak tanah gitu kan, atau penggunaan, apa, LPG yang sumbernya tidak terbarukan menjadi yang energi alternatif. Tujuannya demi apa? Tujuannya ya tadi yang 2045 kita pengen itu ya, zero carbon atau karbonnya minim lah ya. Mmm. Walaupun meskipun ya aku lihat sih, Indonesia masih perlu banyak PR ya untuk sampai ke sana ya. Tantangannya itu banyak Tantangannya ya? banyak, karena Indonesia sendiri kalau soal energi kita memang paling banyak di energi batu bara. Mhm. Energi batu bara kita tuh paling mayoritas lah, tapi saya ngelihat bauran energinya pemerintah itu untuk kedepannya sudah mulai meningkatkan alokasi ke, renewable energy. Renewable Ya energy. seperti pembangkit listrik tenaga air, atau Ya. pembangkit listrik tenaga surya, meskipun komposisinya, menurut saya masih kurang. Mmm. Untuk mencapai, 2045 itu mungkin harus lebih ditingkatkan lagi lah. Harus dikejar lebih maksimal lagi Iya, ya? karena memang itu sih, karena, kadang-kadang tuh manusia kan kembali ke ekonomi ya, untung rugi ya. Mhm. Nah, aku ngelihat, PLTS itu memang, menjanjikan sebagai salah satu alternatif energi ya, Yes. karena menggunakan panel surya ya. Betul. Tapi cuman memang, infrastrukturnya lebih mahal Iya. dibandingkan kita membakar batu bara. Tapi kita tahu memang membakar batu bara itu meningkatkan, Karbon. karbon yang ya kita semua tahu lah meningkatkan karbon itu secara, jangka panjang kan buruk bagi lingkungan ya. Betul. Bahkan sampai kalau nggak salah Beijing itu sempet kabut gara-gara bukan kabut udara dingin ya, tapi Mhm, kabut karena penyemaran PLTU-nya itu. Kacau iya, loh itu, sempet sampai akhirnya mereka tuh bikin penyaring udara yang gede, tinggi gitu gue lihat tuh. mhm, Itu buat nyaring udara satu kota. Wah itu dahsyat. Tapi sekarang katanya Beijing udah mulai mendingan tuh, karena sempat juga kan presiden baru banget belum lama ini Presiden Xi Jinping itu sempat kemarin membuat apa namanya, pengumuman kalau mhm, mhm, Cina sudah akan mulai meninggalkan pembangkit listrik tenaga uap tadi PLTU untuk batubara mhm, itu. mhm. Nggak cuma di negaranya dia, tapi di negara-negara yang dia investasiin. Jadi mereka akan stop tuh untuk supaya ya itu pengurangan karbon tadi, gitu. Penggunaan energi batu bara ya? Yes, energi batubara. Duh kalau ngomongin batubara kayak ngomongin apa ya gitu, barang panas nih. Iya, Dah, ini terus tapi gini, dari obrolan ini kan kita sebenarnya ada satu yang mau gue sampaikan, ke teman-teman sobat e-tips. Jadi kita punya produk air renewable energy, di mana produk itu kan kita kan Insight ini punya berbagai produk yang, punya ciri khas terkait CSR masing-masing. Kayak iHeart Syariah, itu kan mhm, untuk mhm, saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk bisa berangkat haji. Nah, untuk lingkungan kita punya namanya air renewable energy. Nah, mhm. gue pengen tahu nih Mas Dep, komposisi dari air renewable energy ini apa aja? Jadi, air renewable energy itu merupakan reksadana pendapatan tetap konvensional Mhm. yang berinvestasi pada surat utang negara, surat utang korporasi, dan, instrumen pasar uang ya. Pasar uang itu seperti deposito. Mhm. Nah, e-renewable seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Arif, bagian dari MEV ya, yang Mhm. ada di, reksadana ini kita, kontribusikan ke renewable energy ya. Jadi, Energi terbarukan jadi CSR-nya kepada, renewable energy yang, yang dijalankan dijalankan sama oleh teman-teman Yayasan Rumah Energi. betul, Kemarin itu kalau nggak salah berapa untuk yang proyek kita yang mana berapa? Berapa ini ya? Ada 10 unit 10 unit ya? pembangunan biogas di Nusa Tenggara Barat. Ya mantep. Kalau nggak salah kemarin gue lihat tuh ada bapak-bapak yang lagi nyerok gitu tuh. nyerok apa tuh? Nyerok Bapaknya apa? nyerok gini terus ibunya lagi senyum masak tuh. Jadi kegiatan Hemat yang 50.000, hemat 50.000 gitu ibunya kan. jadi kegiatan yang baru dilakukan itu ya yang ada di mana, Iya kan di
Nusa Mudah-mudahan Tenggara akan terus Barat ya. bertambah lagi ya, nanti kita ke depannya akan terus semakin menambah, dan ya ini semua juga berkat dari teman-teman Sobat Intips para investor. Karena dari investasi kalian juga nih, banyak rumah tangga yang terbantukan gitu. Sip, intinya kenapa harus investasi di renewable energy? Karena kenapa harus investasi? Pertama, eee kita kelola secara profesional ya, Yes. untuk menghasilkan return yang kompetitif. Di balik itu juga kita juga punya misi sosial, di mana sebagian dari MEV kita berikan kepada yayasan untuk pengembangan energi terbarukan ya, energi renewable ya. Seperti itu sih Mas Arif. Oke. Terus dari Mbak Izat nih, harapannya nih ke depan bagaimana nih Yayasan Rumah Energi dalam menanggapi ya tadi udah kita bahas ya soal eh, peraturan-peraturan pemerintah, terus gerakannya sendiri itu gimana ke depannya? Bagaimana harapan dari Yayasan Rumah Energi? Ya, kalau dari Yayasan Rumah Energi sebenarnya menanggapi yang Indonesia Emas 2045 ya Mas, Mhm. bahwa biogas itu bisa menjadi solusi untuk memulihkan ekonomi gitu, Hmm. dan juga percepatan transisi menuju ekonomi yang bio gitu, sehingga mengurangi kadar emisi gitu. Jadi kami memang berharap bahwa biogas itu bukan menjadi sesuatu yang baru, Mhm. bukan sesuatu yang penting nggak sih gitu dipertanyakan, tapi memang itu jadi solusi gitu, Iya. bukan hal yang lain. Mudah-mudahan kedepannya akan jadi common gitu ya, satu hal yang umum gitu ya di Betul. masyarakat. Ya udah berarti gue harus mulai beli sapi nih berarti gue. Beli sapi mas. Nanti kalau lebaran haji beli sapi Iya, jangan dipotong. iya lebih baik jangan beli sapi, Iya toh. mungkin makan sayuran saja. Kira saja. Ya kan lebih baik seperti itu kan. Kalau kamu makan sayuran tidak ada kotoran sapi kan. Oke deh, terima kasih. Terima kasih banget nih untuk Mbak Izat, Mas Steve. Oh Sama-sama. iya, Mbak Izat, untuk bisa teman-teman Sobat Intips tahu nih Yayasan Rumah Energi bisa di mana lihatnya? Bisa juga kami bisa ditemukan di Instagram Mhm. Rumah Energi, di Facebook juga Rumah Energi. Di Hmm. LinkedIn juga ada Di Yayasan LinkedIn Rumah juga. Energi. Websitenya? Di YouTube juga ada. YouTube juga ada. Di Website? websitenya di rumahenergi.org. Oke deh. Terima kasih banyak nih Mbak Izat atas waktunya. Semoga Yayasan Rumah Energi semakin berkembang, semakin banyak rumah yang terbantukan dengan biogasnya. Kalau bisa di tahun 2045 sudah orang nggak pakai gas LPG lagi, ya kan? Semua orang udah pakai biogas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk teman-teman juga nih, gue juga mau kasih tahu lagi, nggak cuma Mbak Izat aja. Kalian juga bisa follow di IG kita di @insight.investment, Facebooknya di PT Insight Investment Management, Twitter di @insight_inv, dan YouTube-nya di Insight Investment Management. Kalau kalian pengen dengerin lagi ini di di Spotify atau di YouTube itu bisa ya. Spotify-nya di Intips. Ya iya Intips. Intip. Ini kan kalian dengerin di Spotify ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk semuanya. Bye bye. Bye bye.